Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar melakukan pencarian literatur atau pencarian referensi melalui Google Scholar dan Scopus. Baik, untuk pencarian Google Scholar, teman-teman bisa langsung buka scholar.google.com. Oke, nah di sini kita bisa mencari referensi yang sesuai dengan tema penelitian kita. Jadi biasanya kalau kita mau mencari literatur terkait penelitian itu, biasanya kita mulai dulu dari tema kita apa dulu. Misalkan temanya tentang pendidikan. Nah, lebih spesifik pendidikan apa sebenarnya seperti itu. Atau misalkan temanya tentang literasi digital misalnya, maka tinggal diketikkan literasi digital. Nah, maka teman-teman akan mendapatkan berbagai referensi atau hasil penelitian orang lain yang biasanya dipublikasikan dalam sebuah jurnal yang nanti kita bisa telusuri isi dan kemudian kita bisa melakukan pengutipan. Oke, saya akan coba jelaskan dulu tools yang ada di Google Scholar ini. Yang pertama, ini adalah judulnya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau melihat detail dari referensi ini, kalian bisa klik judulnya. Kemudian di bagian baris keduanya ada author atau penulisnya, di sini ada 3 orang. Kemudian ada nama jurnalnya, ini Lentera Pustaka. Kemudian ada tahunnya dan link utamanya, ya, URL utamanya. Nah, di sini ada sedikit isi dari artikelnya. Biasanya ini adalah abstrak ya. Biasanya ada abstrak dari penelitiannya. Nah, kemudian di bagian baris berikutnya di sini kita bisa tandai bahwasanya ini masuk dalam koleksi kita. Kemudian ini adalah pengutipan. Nah, ini adalah ada format MLA, ada ada ISO 690. Nah, kalau teman-teman nanti misalkan mau langsung melakukan pengutipan atau memasukkan daftar pustaka, tinggal copy paste saja yang sebelah sini. Tinggal di copy. Kemudian dipindahkan ke Microsoft Word atau mungkin aplikasi Office lainnya. Nah, kemudian ini adalah jumlah rujukan yang dirujuk oleh orang lain terhadap artikel ini. Jadi di sini ada 45 artikel yang merujuk artikel ini. Nah, kalau kita klik misalkan, maka kita akan mendapatkan 45 artikel yang terhubung ya atau yang mengutip tulisan utama tadi seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita cari ya, kita mencari sebuah tema ya atau referensi dari tema penelitian kita, itu biasanya akan saling terkait ya. Jadi istilahnya itu kayak dalam penelitian kualitatif mungkin snowball throwing ya. Jadi kita mencari satu referensi kemudian nanti akan terkait dengan referensi lainnya. Kemudian di sini teman-teman kalau misalkan mau langsung mendownload artikelnya, mungkin oke, ini artikelnya sudah seruk misalkan. Kita bisa langsung klik di sini. Di sini di bagian sebelah kanan ini apabila ada tulisannya PDF, maka ini artinya artikel ini bisa di-download dalam bentuk PDF seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi memang ada beberapa yang tidak ada PDF-nya misalkan. Nah, itu kemungkinan besar ada mungkin pindah filenya itu dipindahkan ke tempat lain atau mungkin diproteksi ya seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman misalkan mau langsung di-download, tinggal klik saja ini. Maka dia akan otomatis mendownload file PDF-nya. Kalau misalnya kita mau lihat tadi ya, kita mau lihat detail artikelnya, bisa diklik judulnya. Kemudian nanti teman-teman bisa melihat ini sudah apa ya istilahnya, sudah dikutip berapa banyak gitu ya. Kemudian mungkin mau lihat apa detail abstraknya juga, nah itu bisa diklik di sininya. Kemudian fitur selanjutnya di samping sebelah kiri ini ada kita bisa melakukan pembatasan ya terhadap pencarian artikelnya di Google Scholar. Nah, ini tadi, nah ini kalau kita klik tadi, kalau dia langsung
sudah otomatis akan dikirim ke alamat alamat URL dari jurnal tersebut. Ini namanya Lentera Pustaka gitu ya. Oke, ini contohnya saja. Oke. Nah, oke, kita ke fitur sebelah kirinya. Di sini kita bisa batasi pencarian referensi yang akan kita temukan. Jadi biasanya sih kalau sosial ya, itu 10 tahun terakhir, atau mungkin kalau penelitian di bidang MIPA misalkan dia bisa sampai 5 tahun terakhir ya. Karena memang ada beberapa bidang disiplin ilmu yang mungkin membatasi penggunaan referensi berapa tahun terakhir gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan rentang waktu yang khusus, ini kan ada sejak 2021, 2020, sejak 2017, atau mungkin kita mau gunakan atau cari literatur yang mungkin dalam kurun waktu tertentu, misalkan dari 2010 sampai 2020 misalkan. Nah, maka kita tinggal klik telusuri seperti itu. Nah, nanti dia akan melakukan apa? Mendaftar ya, melakukan pendaftaran atau list terhadap aplikasi referensi-referensi yang sesuai dengan tahun yang kita telah tentukan gitu. Oke, ini itu untuk Google Scholar ya, untuk Google Scholar. Kemudian untuk pembahasan terkait Scopus, kita akan lanjutkan di pembahasan video selanjutnya. Oke, saya akan coba contohkan ya bagaimana cara mengutip dari Google Scholar ya. Ini saya buka dulu aplikasi pengolah katanya. Oke, saya contohkan. Misalkan kita mau mengutip artikel ini ya, misalkan ini artikel ini. Maka teman-teman pastikan dulu ya, daftar pustakanya disimpan dulu teman-teman ya, karena biasanya copy, kemudian di sini ada daftar pustaka. Ingatlah ini daftar pustaka ya, bukan kutipannya. Oke, tinggal copy paste. Oke. Kemudian ini biasanya ya agak kita bisa gunakan spesialnya di hanging ya. Nah, maka dia akan seperti daftar pustaka pada umumnya seperti itu ya, karena dia harus di hanging. Kemudian kita mau yang lain, misalkan mengutip yang ini misalkan gitu ya, juga bisa kutip yang ini. Oke, selanjutnya misalkan kita untuk membentuk daftar pustaka yang sesuai ya dengan yang kita mau. Oke, perhatikan teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah kelengkapan dari metadata. Metadata itu identitas ya, detail dari artikel itu. Kalau misalkan dia berupa jurnal, maka dipastikan ada nama penulis ya. Nama penulisnya ada. Kemudian ada tahunnya. Ya. Pastikan ini komponen-komponen ini ada di dalam detail artikelnya ya. Kemudian ada judul artikel. Ya. Kemudian nama jurnal ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah volume. Kemudian nomor, dan yang terakhir itu adalah halaman. Oke, bagaimana melihatnya? Oke, kita akan pisahkan detail ini dengan beberapa indikator. Yang pertama, kita mulai dengan nama penulis ya. Dimulai dengan nama penulis urutannya. Maka kalau misalnya kita pakai APA ya, APA tadi apa style itu American Psychological Association, maka yang didapati urutannya adalah nama penulis terlebih dahulu ya. Jadi pastikan ada nama penulisnya di dalam daftar pustaka, kemudian ada tahunnya, ini tahun ya. Kemudian ada judul ya, judul artikelnya ya. Kemudian ada nama jurnalnya. Kemudian ada volume ya, ini volume. Jadi dia terbit tahun keberapa gitu ya bahasanya mungkin. Kemudian ada nomor terbitannya ya. Jadi dia terbitan keberapa dalam 1 tahun itu. Kemudian ada halaman. Nah, seperti itu. Ini sudah lengkap berarti ya. Ini juga ada nama, ada tahun, ada judul
artikelnya, ada nama jurnalnya, ada volumenya, ada nomornya, dan ada halaman. Dan ini juga ada, oke, lengkap, nama, judul, nama jurnal, volume, nomor, dan apa nih, halaman, gitu ya. Oke, itu jika itu berarti daftar metadata yang ada di Google Scholar dari jurnal tersebut itu sudah lengkap, berarti seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah teknik mengutipnya, teman-teman. Nah, mungkin nanti teknik mengutip akan kita bahas di video lain karena ini terkait dengan nanti penulisan juga. Jadi kita akan bahas di video yang lain. Oke, demikian video kita pada hari ini. Semoga video ini memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan yang baru kepada teman-teman dan dapat membantu teman-teman dalam menulis karya ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.